Halo Harga Cuan. Di sini saya akan berbagi informasi terkait saham, terutama update laporan keuangan terbaru yang memberikan informasi terkait hasil kinerja perusahaan. Bagi warga cuan yang ingin tahu informasi terupdate laporan keuangan berbagai emiten, silakan subscribe channel ini ya. Pada kesempatan ini, saya akan mengecek laporan saham SDRA. Ada yang tahu saham bidang apa? Bisa. Nah, untuk provinsi sendiri, SDA itu Bank Wori ya, Bank Wori Saudara Indonesia, di mana dia utamanya di bidang keuangan ya, perbankan. Terus lalu dia untuk kepemilikannya masyarakat hanya 8% ya, 8,5%, sekitar 8,5% untuk masyarakatnya. Salah satu yang terkenal pemiliknya itu yaitu Bapak Arifin Panigoro almarhum. Ini salah satu pemiliknya itu udah kawakan ya, maksudnya udah alang melintang di dunia investasi. Lalu bagaimana dengan banyak tidaknya atau likuiditasnya? Kita cek untuk likuiditasnya dahulu ya. Untuk likuiditasnya kita cek Bank Wori SDRA. Oke. Nah, untuk SDRA sendiri untuk 10 hari terakhir dia rentang terbawahnya itu 540 dan rentang tertingginya itu 570 ya. Dia bergerak di rentang ini 540 ke 570. Ini rentang batasan yang selalu dilewatin itu. Dia selalu lewat 570. Terus harga sekarang itu masih 550. Ini masih harga rata-ratanya masih di bawah harga rata-rata ya. Ini harga rata-rata 25 hari ya, masih 96%, berarti masih di bawah harga. Terus untuk volatilitasnya sekitar 4,7%. Jadi naik turunnya itu kurang lebih kalau dibagi ya ke bawah itu 2,3%, ke atas 2,3% juga. Keramaiannya untuk hari kemarin itu 23%, jadi di bawah standar ya, di bawah normal ramainya, sedang lebih sepi maksudnya ya, lebih sepi. Volumenya hanya 500 lot. Ini menandakan ini sahamnya likuiditasnya sangat kurang ya. Ya mungkin salah satunya itu kepemilikan di masyarakat itu kecil, salah satunya ya ini ya, karena likuiditasnya pertama kurang, terus mungkin dia untungnya banyak juga ya, sehingga jarang ada orang yang mau jual gitu. Ada dua kemungkinan. Terus MA20 nya ada di 570 ya, 572. Jadi harga sekarang itu masih beda sekitar 22 poin. Jadi masih ada 22 poin. Terus untuk Bollinger atasnya 600 ya, oversold-nya di 600, oversell-nya di 544. Jadi ini udah mendekati oversold. Terus MFI-nya dia 63, itu menandakan dia masih cukup rame dengan perbandingan ya, walaupun ini sahamnya tidak liquid, dia perbandingannya dengan dengan hari-hari sebelumnya. Jadi dia membandingkan dengan kondisi pasarnya dia sendiri. Jadi dia masih lumayan ramai dibandingkan biasanya, masih banyak yang beli. Untuk MFI 14 hariannya dia berarti dia cenderung banyak yang jualan ya. Selama 7 harian lebih condong beli, tapi kalau untuk selama 14 harian dia condong jual. MACD-nya, nah ini MACD-nya dia minus ya, masih di bawah, masih negatif. Dengan MACD naik, sinyal naiknya nggak ada, MACD-nya naik nggak ada, berarti menandakan dia sedang turun, arah turun ya. Terus stabilitasnya 9 kali ya. Jadi ini dalam 10 hari terakhir dia selalu melewati 570, selalu melewati 570. Nah, dia udah melewatin itu udah sebanyak 9 kali ya. Tadi 9 kali dari selama 10 hari. Dia selalu melewatin 570. Kayak gitu ya.
selalu ngelewatin. Jadi di sini dia tektokannya bolak-balik di situ berkali-kali udah. Terus rata-rata volume bulanannya 2000, makanya tadi dia masih 500, dia 23%-nya ya. Jadi dia termasuknya sepi ya. Frekuensinya juga rata-rata 100, cuma 100 frekuensi. Jadi ini termasuknya sahamnya likuiditasnya menurut saya kurang. Oke, itu dari segi ini. Nah, kita lihat apakah dia sudah update laporan keuangan. Oke, kita lihat laporan keuangannya. Kita cari SDRA. Untuk laporan keuangannya sendiri, nah ini kemarin sedang turun ya, dan turun. Penjualannya ada di sini, rame ya, banyak yang jual di sini. Untuk kemarin itu, nah di sini kelihatan sepi banget ya. Ini apakah sudah update ya? Dia ternyata sudah update, Nah dia udah update tapi dia di bawah ekspektasi. Dia udah update, apakah dia di bawah ekspektasi atau enggak ya? Kita cek dulu ya. Kita cek dulu untuk updateannya. Nah, untuk updateannya kita cek ya. Ini tadi saya hitung, ternyata harusnya kalau nilai kuartal 4-nya 21 itu hasilnya enggak 73 ya, karena kalau saya isi 73 dia nilainya 9 gitu ya. Berarti di sini ada kesalahan hitung. Mana yang salah? Harusnya kita cek lagi ya. Tapi secara keuangan dia tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Cash flow-nya juga masih besar gitu ya, 30% dari ekuitasnya. Terus operating profit-nya juga besar gitu ya. Operating profit-nya besar, net profit-nya juga masih besar ya. Nah, di sini book value-nya masih 1000 ya. Masih harganya masih murah, masih termasuk murah dengan pendapatan atau IPS-nya 73 ya. Pendapatan labanya per saham. Nah, kita cek ya, tadi ada kesalahan, kita cek dulu mana yang benar. Kita cek di ini. Kita cek dulu di IDX laporan keuangan. Ini kita udah bahas ya, SDRA dia bank ya, dia bank. Terus ini baru keluar tanggal laporan itu tanggal 1 Maret hasil laporan reviewnya. Terus tapi ini baru diupload itu tadi ya. Oke, kita lihat asetnya kita cek. Untuk asetnya sendiri kita cek dulu ya, asetnya. Kita cek itu asetnya apakah sesuai. Untuk aset, jumlah aset ada 43 triliun karena tadi dalam jutaan. 43 triliun, oke sesuai. Berarti tidak ada masalah. Liabilitas sama ekuitas. Liabilitas itu 34, oke sama, sudah update berarti udah benar. Ekuitasnya 9, oke 9, oke berarti ini udah benar ya. Untuk pendapatan beban kita langsung ke laba per sahamnya. Nah, di sini laba rugi per saham dia nilainya 88. Jadi di sini ada kesalahan ya. Kesalahan dari RTI-nya untuk mengelolanya, untuk mengupdate nilainya. Yang tadinya 81 tahun kemarin dia jadi 88 ya. Laba rugi per saham. Yang ini dari operasi yang dilanjutkan. Ini ya. Ini yang kita pakai laba rugi per saham diatribusikan kepada pemilik entitas induknya. Jadi ke kita ya yang punya. 88,8 berarti 89 kalau kita dekatkan menjadi 89. Di sini kita anggap aja 88 kita turunin. Nah, jadi hasilnya 24 ya. Harusnya 24. Dengan begitu kalau kita cek lagi di sini terjadi peningkatan ya. Peningkatan kinerja dengan asumsi prediksinya dia 85 ya, tapi ternyata labanya meningkat ya. Labanya meningkat sekitar lebih dari 3% ya. Ini lebih dari 3%, hampir 5%, kurang lebih 5%-an lah.
Jadi dari ekspektasi. Jadi kenaikan labanya itu 5% dari ekspektasi. Sedangkan dibandingkan tahun sebelumnya, dia kenaikannya lebih dari 10. Dia 6 tik ya, sekitar 6 per 8. Berarti 8%, 60 dibagi 8 lebih 7 sampai 8% ya. 7 sampai 8% kenaikannya. Gitu ya. Jadi kinerjanya meningkat tapi tidak terlalu signifikan. Tapi ada peningkatan. Nah, dari sini kita lihat pernya. Kalau dengan begitu pernya berapa? Nah, dengan harga 550 pernya tadi untungnya itu 88 ya. Kalau kita lihat di fundamental untuk pernya sendiri, nah di sini ya, untuk price earning rasionya ini masih salah ya, EPS nya ini bukan yang ini belum update, maaf ini harusnya yang ini ya. Book value nya kita belum update, book value nya itu 0,8. Nah di sini ya. Jadi untuk pairnya sendiri dia masih murah ya. Di sini kita nggak pakai USD. Ini untuk data yang lain. Pairnya 6,25 sedangkan PBV-nya 0,5. Berarti di sini dia termasuknya murah ya. Masih murah. Terus dia ada bagi hasil ya. Dia bagi hasil 10 dengan asumsi 10 dengan rata-rata kita anggaplah minimal 10 ya. Kalau dia bagi hasil 10 berarti kita kurang lebih kita akan mendapatkan 2%-an. Gitu ya. Bagi hasil tiap tahunnya kita dapat 2%-an. Dari harga yang kita beli saat ini. Nah, di situ. Nah, berapakah harga wajarnya dengan nilai harga wajar ini kita belum bandingin antar bidang ya, kita baru bandingin harga normal berdasarkan per PBV-nya. Nah, untuk sekarang itu dia 3,18, normalnya 30, harga wajarnya harusnya dengan harga sekarang 550 berarti harga normalnya itu 1.600 kayak gitu. Berarti ini termasuknya murah. Ini termasuk murah, setidaknya ini selalu bagi hasil juga. Dan di masyarakat itu kecil. Jadi ketika murah, orang jarang jual murah ya. Jadi ketika udah jual murah, orang ada yang borong. Jadi jarang ada yang mau jual murah. Kayak gitu. Ini mumpung masih murah termasuknya. Cuma yaitu kelemahannya likuiditasnya tidak terlalu tinggi. Jadi likuiditasnya rendah. Terus kalau kita lihat lagi tadi dari segi murah tidaknya. Nah, kalau dari segi trennya tadi dia sedang turun ya. Kalau kita lihat trennya dia sedang turun. Nah, untuk trennya sendiri dia sedang turun. Kita cek di ini sinyalnya, tadi mana sinyalnya? Dia sinyal MACD-nya turun, sinyal dari MACD-nya sendiri juga turun ya. MACD-nya turun, sinyalnya juga turun. Kita langsung lihat di grafiknya. Di grafiknya dia MACD-nya sedang turun ya. Sedang turun, dia cross ke bawah negatif ya, lagi negatif, jadi ada kemungkinan dia nilainya akan turun dulu. Walaupun di sini dia udah cenderung datar ya. Untuk sinyalnya udah mulai stabil, tapi di sini crossnya masih ke bawah, jadi kecenderungannya masih kalau menurut saya kalau saya akan beli ketika dia cenderungnya arahnya sudah mulai naik, ya gitu. Jadi karena ini arahnya masih turun, karena kondisi global juga, jadi ada pengaruhnya ya, terus tapi untuk seminggu terakhir dia lumayan ramai ya. MFI-nya udah tinggi, cuma RSI-nya dia sering turun dibandingkan naiknya. Untuk perubahannya dia lebih sering turun dibandingkan naiknya, makanya dia RSI-nya itu rendah. Sedangkan untuk kalau kita lihat volume kita hitung juga, dia cenderungnya masih ramai, tapi secara 14 harian dia baru turun. Kalau kita lihat dia baru turun ya, turun dari sini turun,
Jadi kalau 14 hari turun, tapi kalau secara 7 harian dia cenderungnya masih terhitung ramai. Jadi dia udah stabil di daerah sini. Makanya dia udah bolak-balik sebanyak 9 kali ya. Ya begitu. Jadi untuk kesimpulan dari saham SDRA ini, bagi Anda yang merasa pengen dapat bagi hasil terus, mungkin ini saham yang menurut saya cocok ya, walaupun bagi hasilnya tidak terlalu banyak. Tapi untuk peningkatan dari tahun ke tahun, dia untuk bagi hasilnya dia stabil ya. Maksudnya malah ada beberapa itu penurunan. Mungkin dia butuh dana untuk meningkatkan syarat agar perbankannya itu memenuhi syarat 3 triliun kalau nggak salah. Jadi makanya bagi dividennya nggak terlalu banyak. Ini banknya belum segede BBRI gitu ya. Tapi pemilik banknya itu salah satunya dari pihak Korea tadi. Nah, tapi kalau bagi Anda yang pengen santai, swing santai, di sini termasuknya harganya sudah termasuk murah. Sudah termasuk murah hitungannya. Biasanya tembus bisa sampai 1000 gitu ya. Dan harga normalnya dengan PRPBV sampai 30 itu dia harga di 1600-an. Jadi kalau untuk swing santai ini masih bisa menjadi rekomendasi gitu ya. Sekian untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Salam cuan.